subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Ada hati yang menunggumu pulang. Ada hati yang menunggumu kembali. Ada hati yang kosong sejak kamu pergi. Bila rindu ini masih milikmu, kuhadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu? Aku tidak menunggumu sukses kemudian bersamamu, tapi bersamamu hingga kamu sukses dan mempertahankannya, itu yang aku mau. Ketika kamu pergi, ada yang menunggumu pulang. Ketika kamu pergi, ada yang inginkan kamu kembali. Sadarkah bahwa itu aku? Hatiku menunggumu, selalu menjadi penantian indah untuk aku. Jangan berpikir kamu tak mampu hidup tanpa dia yang telah meninggalkanmu. Percayalah, ada seseorang yang lebih baik sedang menunggumu. Aku lebih memilih mencari orang baru untuk bahagia daripada terpuruk menunggumu. Aku ini bukan tempat singgah ketika kamu lelah dan sedih saja. Tapi aku ingin menjadi tempat singgahmu di saat kau bahagia. Aku lelah harus berpura-pura tidak mencintaimu, karena sampai detik ini rasa itu masih ada. Aku lelah sendiri. Aku bosan dengan sepi. Apakah kau mengerti? Ku ingin segera dicintai dan menikah. Aku lelah, namun pelukanmu menghilangkan lelahku. Aku mungkin mulai merindukanmu lagi, tapi masih tak punya semangat untuk perjuangkannya. Aku masih lelah dan ingin sendiri. Aku rindu saat aku memarahimu karena kesibukanmu, karena kamu lupa makan, dan karena kamu terlalu lelah dengan kesibukanmu. Yang tak sabar menanyakanmu sesuatu yang hingga saat ini pun aku tak tahu keberadaannya. Tak tahu siapa namamu dan bagaimana rupamu. Aku tahu, sama sepertiku engkau pun kini sedang menanti dalam taat. Mendoakan hal yang sama denganku. Semoga suatu saat Allah mempertemukan kita di waktu yang tepat, di waktu yang terbaik. Hingga jika nanti pertemuan kita itu tiba, kita akan semakin yakin bahwa Allah lah sebaik-baiknya pengatur. Aku yakin penantian yang begitu panjang ini syarat akan makna. Mungkin kini aku belum banyak menemukan makna, tapi aku yakin bahwa suatu saat nanti kisah kita ini akan menjadi kisah. Kau tahu, sering aku merasa cemas dan bertanya, di mana kamu? Kapan kamu akan menjemput? Pertanyaan yang selalu menuntunku pada doa-doa panjang. Aku yakin tak satu pun bisa buat kita bersatu, selain hanya atas kehendaknya saja. Hanya Allah lah yang akan memudahkan segalanya, hingga aku bisa menemukanmu di antara puluhan, ratusan, bahkan ribuan nama. Jika suatu saat engkau membaca tulisan ini, engkau tahu bahwa akulah orang yang selama ini menunggumu.
orang yang selalu menyebut namamu dalam sujud-sujud panjang. Orang yang selalu menyayangimu, bahkan sebelum aku tahu engkau siapa. Dan penantian yang begitu panjang ini adalah caraku menunjukkan betapa aku menyayangimu. Aku hanya ingin setia pada imam yang Allah berikan untukku. Dan itu adalah kamu, bukan yang lain. Aku tak punya harta melimpah, tak punya jua rupa yang cantik menawan. Aku hanya punya niat bahwa aku ingin menjadi seorang istri dan seorang ibu yang membersamaimu dalam perjalanan menuju surganya. Tinggi, aku pasti akan mengecewakanmu. Jika engkau mengharapkan wajah secantik putri, aku pasti akan mengecewakanmu. Engkau mengharapkan layanan sebaik khadam, aku pasti akan mengecewakanmu. Jika engkau mengharapkan teman yang setia di sisi, aku pasti akan mengecewakanmu. Wahai Adam yang akan bertahta di hatiku sebagai calon imamku, adakah secerca harapan yang kau titipkan untukku? Adakah sekeping hati yang bisa aku singgahi? Adakah segenggam mimpi yang bisa kau simpan untukku? Wahai calon imamku, sang pengunci hatiku, engkau terlalu indah untuk disakiti. Engkau terlalu berharga untuk dipermainkan. Engkau terlalu sempurna untuk dicampakkan. Wahai calon imamku, sang penuntun hatiku, jadilah engkau bak mutiara di lautan yang selalu bersinar, memancarkan cahayanya yang berkilauan, walau engkau berada dalam lumpur yang paling dalam. Kutulis bait ini dalam rangkaian malamku yang panjang. Kuungkap getar ini dalam ragu yang tertahan. Untukmu, seorang ikhwan yang tak jua kunjung datang. Aku bersama semua baktiku yang tertunda, bersama sepotong cinta yang tak akan sempurna bila tidak juga kau ada. Untuk calon suamiku yang tidak tahu di mana. Kelak bila kau datang, izinkan bakti dan taatku melebur bersama senyummu. Izinkan cinta dengan kehormatanku terpatri kuat untuk menjaga kehormatanmu. Untuk calon suamiku yang sedang berdakwah entah di mana, ketahuilah bahwa aku wanita asing bagimu. Nanti terangkanlah apa-apa yang tidak ku mengerti darimu. Terangkanlah apa-apa yang tidak tersukai darimu, agar istri solehah menjadi mahkota pendampingmu. Ya Allah, aku berdoa untuk seorang pria yang akan menjadi bagian hidupku. Seorang yang sungguh mencintaimu lebih dari segala sesuatu. Seorang pria yang hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi untukmu. Dan mengetahui bagi siapa dan untuk siapa ia hidup, sehingga hidupnya tidaklah sia-sia. Lumerlah segala jenuh untuk penantian, hingga aku pada titik akhir dalam waktu takdirnya. Pesan untukmu, wahai calon kekasih hati, calon pemimpinku dan anak-anakku kelak. Datanglah dengan sejuta cinta yang tak pernah padam. Aku adalah wanita yang akan selalu mengantarmu dengan penuh restu, memberi ciuman tanganmu sebelum kau pergi, mengenyam masa depan keluarga kita. Aku adalah wanita yang akan selalu mencium keningmu di kidung kerinduan kita. Aku adalah wanita yang akan setia menemanimu kembali mengais nafkah untuk kita dan anak-anak kita. Aku adalah wanita yang akan setia menyertaimu
pun kita hanya beralas tikar dan mengulum garam. Dan aku adalah wanita yang akan selalu menyebut namamu dalam sujud tahajudku, di penghujung doa, dan di setiap tetes air mata kepadanya. Wahai calon imamku, ku sematkan rindu ini pada waktu yang indah. Aku dalam diam sengaja tak menampakkan diri, agar engkau benar-benar menemukanku dalam cahaya sujudmu. Aku tak banyak bicara karena aku takut ketika aku menyapa, engkau terpesona pada apa yang kuucap. Aku menunduk malu, tak berani menatap tabinar yang engkau miliki, karena aku takut dapat memudarkan imanku. Temukan aku, wahai calon imam, dalam sujudku. Aku tunggu lisan ijab darimu. Jika engkau mengharapkan harta menggunung tinggi, aku pasti akan mengecewakanmu. Mungkin memang karena pada awalnya aku hanya ingin tahu, sehingga sampai saat ini aku hanya sekedar tahu. Aku tak punya keberanian yang cukup untuk sekedar menanyakan kabarmu atau menegurmu lewat jejaring sosial. Apalagi menghampirimu secara langsung. Aku hanya bisa berharap pada kebetulan-kebetulan yang mempertemukan kita sejak awal. Jika rasa ini bukan rasa yang sepihak seharusnya kau rasakannya, ia merasakan rindu yang kurasa, apalagi jika kebetulan belum jua sampai pada titik temu. Aku hanya mampu menduga-duga keadaanmu. Aku hanya mampu menitipkan salam lewat doa-doa di penghujung 5 waktuku. Merasakan kerinduanku yang sudah kesekian. Biarlah aku jadikan rindu yang semakin sepihak ini sebagai penguji kesabaranku. Inilah jalan yang aku pilih dalam mencintaimu. Aku minta maaf karena tanpa persetujuan telah mengagumimu sampai sedemikian. Satu-satunya yang berhasil menciptakan cukup banyak kenangan, ya kamu, penyebab beberapa kesedihan dan kebahagiaanku terdahulu. Sudah lama ya tak tatap muka. Masih bolehkah saya menanyakan kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Apa berat badanmu sudah bertambah? Atau masih sama seperti dulu? Sudah sampai di mana kuliahmu? Lalu, sibuk apa sekarang? Subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Halo, ketemu lagi dengan Inani. Sebelum lanjut di puisi, terima kasih sudah mendukung channel ini. Selamat mendengarkan. Apapun yang nanti harus dihadapi, aku sudah memilih kamu. Kamu pun meyakini bahwa akulah yang ditakdirkan untuk mendampingimu. Kita sudah sedemikian mantap, pun sama-sama siap maju menjejak kehidupan baru, di mana dalam susah maupun senang, selamanya kita akan bersatu. Sayangnya, sekedar niat dan keyakinan nyatanya belum berarti apa-apa. Semakin kita berusaha, restu dari mereka tetap tak kunjung kita terima. Mungkin benar, orang tuaku hanya butuh bukti nyata. Mereka yang berharap anak gadisnya dijemput dengan mobil dan bukan motor roda 2. Mereka yang ingin punya menantu sarjana, bukan seperti kamu yang hanya tamatan SMA. Kukirim surat ini bukan sekedar sebagai penawar rindu. Surat ini pula yang menjadi perantara ucapan maafku untukmu.
Maafkan aku yang tak punya mental sekuat baja, yang hanya bisa menangis kalau mereka menyudutkanmu dengan sedemikian kerasnya. Semoga hatimu tak sesakit yang aku bayangkan. Semoga kau tetap bisa tangguh dan aku andalkan. Maaf sayang, sejenak kita harus menghentikan perjalanan. Ibarat pendakian, kita hanya sedang sejenak istirahat sambil menikmati pemandangan sebelum mendaki puncak. Harapku, semoga kamu tak akan mundur walaupun selangkah. Semoga pertemuan dengan mereka tak membuat pikiranmu berubah. Dan semoga kita masih punya semangat yang sama besarnya untuk segera menikah. Mari bergandeng tangan denganku. Kita berjibaku meyakinkan mereka agar segera memberi restu. Akulah yang dalam-dalam mencintaimu. Berharap kamu bisa segera jadi pendamping hidupku. Namun kala orang tuaku belum juga memberi restu, tak ada yang lebih baik selain menunggu. Karena tak sedikit pun terlintas di pikiranku untuk mengabaikan mereka, memaksakan keadaan semata-mata demi kebahagiaan berdua. Bagaimanapun restu mereka lah yang akan menjadi rumah tangga kita melimpah berkah. Bertahanlah, karena pasti ada jawaban untuk doa-doa yang kita rapal tanpa lelah. Bersiaplah karena kelak kita akan semakin mudah. Berjanji padaku sayang, jangan pernah berhenti berjuang demi aku dan niat baik kita. Yakinlah, bersama pasti kita bisa mewujudkan bahagia. Percayalah bahwa menikah denganku bukanlah angan-anganmu semata. Tiang lampu di pinggiran jalan menyorot kita yang di bawah dengan temaram. Ditemani rembulan bentuk pisang, kita akan bersisian. Aku menenteng keranjang isi pisang pemberianmu. Kamu lengkap menggendong janji, makan malam di rumah makan milik pamanmu. Aku dengan terusan putih, selutut bintik-bintik hitam serasi benar, dengan kemeja satin putih polos kepunyaanmu. Kita berdua duduk saling berhadapan. Lilin yang dipasang di tengah meja bundar lengkap dengan tatakannya, nyaris romantis. Ubi jalar yang ditumis daun pepaya muda bertabur bawang merah goreng diletakkan di atas tungku kecil. Bukan menu utama, katamu. Di mana kamu sembunyikan nasi ayam lada hitam kesukaanku? Di mana?